kira-kira? Kira-kira hampir 50-60. Kalau biasanya penghasilan per harinya kotor berapa? Kotor itu bisa 150 sampai 200 Hari biasa sebelum covid, sebelum Covid. lalu setelah ini Dapat 100 saja udah untung baik Mas. itu masih kotor mas? Kotor Mas. Nah, Sejak kapan mas bekerja, menekuni bekerja? tahun 2018. Sudah 2 tahun berarti 2 tahun. di bermitra dengan Iya, Gojek. Gojek. Menurut masnya sendiri itu kalau semisal di Surabaya diperlakukan seperti yang di Jakarta PSBB itu menurut masnya gimana? Kalau misal untuk kelas menengah ke bawah sih enggak, bukan solusi yang itu ya, Yang tempat yang tepat untuk masalah PSBB. berarti nggak setuju mas ya, kalau misalnya diperlakukan dilarang mengangkut penumpang misalnya. Iya. Untuk kebutuhan sehari-hari mencukupi apa enggak? Ya mencukupi, buat cukup ya cukup, buat kurang ya kurang Mas. Ini nggak takut mas keluar gitu? Yang penting kan kita udah safety untuk cuci tangan kan, setiap masuk perumahan cuci tangan, disemprot. Oh udah ada dari perumahannya gitu mas? Iya, harus diwajibkan cuci tangan, semprot kan, kita harus pakai masker juga kan, kita safety juga buat diri kita sendiri gitu. Harapan kedepannya itu gimana? Untuk harapannya sih semoga cepat berakhir untuk virus corona ini. Iya. Karena dampaknya besar untuk bagi kaum kelas ekonomi juga sangat-sangat besar. Jadi Gojek ini pekerjaan utama dari masnya? Iya. Asli Surabaya? Asli Surabaya. Siap. Sudah berapa lama menekuni pekerjaan sebagai Sebagai ojek online, saya sudah lama sejak tahun 2017. 3 tahun berarti Iya, bermitra selama dengan 3 tahun. Gojek. Iya. Nah, untuk belakangan ini apakah ada penurunan saat pandemi Covid ini 2 minggu ke belakang? Kalau untuk akhir-akhir ini memang sangat menurun Mas, untuk pendapatan juga perharinya sangat menurun karena ya memang mau gimana lagi, memang kondisinya seperti ini. Semua driver juga sama pada mengeluh semua. Kalau kesal semua. Iya. Kalau bisa dibandingkan sebelum adanya Covid ini pendapatannya bisa mencapai berapa? Kalau sebelum adanya COVID-19 ini perharinya bisa 200-250 bisa. Masih kotor ya tadi? Iya, masih kotor. Tapi kalau untuk saat ini 100.000 itu pun sudah alhamdulillah. Iya. Semisal kalau kebijakan dari pemerintah kota Surabaya ataupun provinsi mengadakan PSBB itu seperti apa tanggapannya dari Mas? Kalau dari saya sih aslinya keberatan Masnya, soalnya kita kan juga nggak bisa ngatur untuk pemesanan dari customer kan. Biasanya kan kalau kita dapat uang yang lebih banyak itu dari itu pemesanan antar orang, goret itu. Nah, tapi untuk saat ini sangat sepi Mas untuk goretnya. Kebanyakan food. Kebanyakan ya makanan atau kiriman barang. Kalau untuk harapannya ke depan dari Masnya sendiri gimana? Ya kalau untuk saya sih untuk pemerintah ya bisa memberi keringanan untuk para driver ataupun ojol-ojol yang lain, diberi keringanan. Kalau misalnya kayak ada yang punya cicilan motor kayak gitu, terus ada tanggungan keluarga, jadi ya kalau bisa sih ada bantuan dana gitu, soalnya kan kena pandemi COVID-19 ini sangat turun drastis. Udah lama jualan di sini? Sejak Selama sekitar 4 tahun jalan.
Apakah ada penurunan sejak 2 minggu terakhir waktu COVID masuk? Untuk sementara memang imbas daripada adanya COVID-19 ini memang praktis sekali sebagai pelaku usaha, saya sebagai penjual, karena kita harus menyadari juga, karena gimana ya, kita lihat untuk para pembeli juga menurun, omsetnya juga menurun, jadi kita harus bisa mengatur, bisa pandai-pandai mengatur untuk penjualan. Untuk sebelum adanya COVID-19 ini memang saya akui memang lumayan juga, sekitar lapak motor sekitar 600-700 lah motor Per hari. per hari. Tapi untuk setelah adanya wabah tersebut sangat gratis sekali, paling banter kita 250-300 itu pun kita belum pulang lagi. Belum. Ya. Lalu Bapak sendiri pernah dapat sosialisasi tentang COVID-19 ini? Kalau sih langsung sosialisasi belum, cuma dari antar mulut ke mulut kita memang pernah ada seperti itu, dan langsung kita belum pernah ada. Belum ada dari pihak pemerintah gitu datang kasih sosialisasi. Belum ada. Tapi kita cuma karena kita tempatnya berkumpul orang-orang di sini ya, dari semacam golongan, banyak golongan, jadi kita hanya tahunya informasi dari mulut ke mulut. Seandainya jika pemerintah melakukan karantina wilayah atau lockdown, gimana Pak? Setuju atau enggak? Setuju aja, karena ini demi kesehatan kita bersama juga. Tapi jangan hanya untuk melakukan lockdown aja, karantina, tapi harus mengerti akan kesejahteraan pelaku usaha seperti saya. Karena kita juga mayoritas kalau pelaku usaha otomatis kita juga membutuhkan biaya hidup. Iya. Tapi kalau memang itu wacana dari pemerintah, oke saja demi kebaikan kita bersama. Tapi harus ada solusi. Paling tidak itu ya kesejahteraan sebagai warga. Lihat ibu berdiri sedang bersusah hati, air matamu berlinang, mas intanmu terkenang. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Kini ibu sedang susah, merintih dan berdoa. Kulihat ibu pertiwi sedang bersusah hati, air matamu berlinang, mas intanmu terkenang. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Kini ibu sedang susah,